lagi di podcast SMA IPS Sorowako. bersama saya dengan Aisyah. Saya Bagas pertama. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, teman-teman. Siapa itu, Bagas? Pak Agus Sampurno. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, apa kabar Pak? Baik Bagas dan Aisyah ya. Ya. Mungkin Pak, perkenalan dulu Pak. Mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu siapa. Oke, jadi nama saya Agus Sampurno. Saya menjabat sebagai Ketua IPS per November kemarin dan senang betul bisa bersama-sama dengan anak-anak sekalian di sini dan merasa terhormat bisa menjadi guest ya atau bintang tamu dalam podcast kali ini gitu ya. Nah, jadi November tahun lalu Bapak baru pindah ke Sorowako. Ya. Apa sih kesan pertama tentang Sorowako Pak? Oke, jadi kotanya kecil tapi teratur dan kemudian anak mudanya hebat-hebat ya dan sekolahnya pun tidak kalah bagusnya, jadi senang betul bisa berada di sini walaupun memang harus cari kesibukan ya katanya kalau di Sorowako dan harus punya olahraga nih kalau di sini gitu ya biar tetap sehat gitu. Betul Pak. Sebelum menjabat di sini Pak, dari mana? Pak Agus dari Jakarta dan sudah 20 tahun ya ada di dunia pendidikan. Jadi memimpin sekolah, kemudian menjadi konsultan buat sekolah. Jadi berada di Sorowako ini bukan sebuah hal yang baru karena harus berhadapan dengan sekolah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kita bicara-bicara tentang pandemi ini Pak. Ya, pandemi. Nah kan Bapak dari Jakarta, gimana sih pandemi protokol kesehatan di sana atau masih ya longgar kah atau sekarang ketat Pak? Ya, jadi memang betul sekali ya kalau pandemi itu kan sebelumnya ada semacam penolakan ya, apalagi dari anak-anak muda mereka untuk ya mengikuti protokol kesehatan. Tapi sekarang mereka sudah semakin sadar ya, dan memang kesadaran itu ya bolehlah dikatakan datang terlambat. Tapi karena memang misalnya ada yang terserang atau yang sakit, tapi kita semua percaya bahwa jika kita menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, maka kita akan selalu sehat ya. Memang kalau di Sorowako ini secara rutin kita ada swab dan sebagainya, jadi mungkin lebih teratur ya, lebih diorganisir. Sementara kalau di Jakarta mungkin bagi orang-orang tertentu saja yang kemudian mungkin mau terbang atau dia ada gejala baru di swab gitu. Tapi asal kita kemudian bisa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, kita bisa tetap sehat ya dan beraktivitas. Di masa pandemi ini Pak, pasti kan bosan gitu Ya. karena di rumah terus. Betul. Cara Bapak mengatasinya mungkin dengan hobi Bapak gitu. Oh iya, Main game, Pak. Main game, main TikTok mungkin. TikTok ya Pak, main TikTok. Jadi mungkin kalau pandemi ini memang hobi yang paling utama mungkin terbatas ya, karena biasanya kan hobi itu kaitannya dengan dunia luar dan sebagainya. Sementara kita kan kalau pandemi ini harus dibatasi ya. Tapi kebetulan saya itu punya kemampuan atau punya kebiasaan untuk menulis blog. Ya, jadi saya nih blogger lah ceritanya. Jadi sejak 2007 saya membuat blog. 2007 kalian lahir tahun berapa nih? 2004 saya. 2004 ya. Baru 3 tahun gitu. Jadi sejak 2007 saya sudah menulis blog dan kemudian sampai sekarang. Jadi blognya banyak tentang pendidikan. Jadi saya benar-benar memaksimalkan karena kalau di rumah itu kan waktunya banyak ya. Iya. Dari Jakarta saya biasa macet-macetan, jadi sambil di busway atau di mana saya sambil menulis di smartphone gitu ya. Nah, kalau kan menulis blogger itu sudah ada 2007 Pak. Ya. Nah, selama pandemi ini, apa sih hobi Bapak yang baru-baru muncul di bulan pandemi ini? Iya. Nah, seperti Aisyah Pak, TikToker dia sekarang. Bagus juga. Juga ya. Iya, Pak. Ya paling saya karena ada halaman mungkin menanam-nanam dan sebagainya ya, ikut-ikut banyak orang lah yang kemudian jadi hobi dengan tanaman ya. Lagi booming juga nih katanya tanaman ya. Iya, bunga monstera tuh Pak. Betul. Wah, booming sekali tuh Pak.
terutama ibu-ibu ya. Memberi bunga. Kalau kalian sendiri apa hobinya di masa pandemi ini? Selain TikTok ya, apa gitu? Rebahan pak. Tapi itu tidak produktif sih ya. Ya. Sekarang lebih ikut ke lomba-lomba pak. Oh gitu? Karena banyak lomba-lomba online sekarang pak. Oh baik. Iya. Kalau Aisyah apa? Sama Pak, rebahan. Tapi memang ini ya, mau tidak mau kita semua menyesuaikan diri ya dengan pandemi ya. Dan mungkin nanti sesuai dengan topik kita kali ini, kita akan diskusi banyak mengenai bagaimana mengisi waktu yang positif ya, kaitan dengan media sosial. Nah, ngomong-ngomong seputar media sosial nih Aisyah, Iya. ada pengalaman tertentu tentang media sosial enggak? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang menarik gitu. Justru saya rasa sekarang lagi booming-boomingnya media sosial ya pak. Ya, Kita masuk di era digital 4.0 kalau nggak salah. betul. Nah, bagaimana sih bapak menerapkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi media sosial kan punya banyak sisi ya, Bagas dan Aisyah ya. Sisi pertama dia bisa menjadi alat produktif, tapi sisi yang lain dia akan mensia-siakan waktu kita. Jadi kata orang kalau dengan media sosial itu seharian pun kita rebahan nggak kerasa ya. Iya betul. Sebenarnya kalau suruh baca buku pelajaran ya, Aduh, langsung ngantuk. langsung ngantuk ya kan. 5 menit aja langsung ngantuk. Ya, sementara, nah ini dia, jadi media sosial itu memang bisa membuat kita itu terlupa ya. Dan kalau saya sih lebih memilih untuk ya membaca di media sosial itu, karena memang banyak orang juga punya kecenderungan masing-masing. Jadi ada yang kemudian memakainya untuk produktivitas, untuk networking, berjejaring, atau bertemu teman lama ya, atau malah bisnis. Iya. Nah kalau saya mungkin lebih ke mengupdate pengetahuan saya dan kemudian menulis gitu. Jadi dua itu yang saya lakukan dengan media sosial saya. Memanfaatkan dengan baik. Kalau boleh tahu Pak, Ya. sekarang Bapak aktif di media sosial apa saja? Ini pertanyaan menarik nih. Iya. Saya itu anak Twitter ya dari dulu ya. Oh. Tidak. Jadi sebelum Twitter seperti sekarang ya. Iya pak. Kalau sekarang kan itu, nah dulu itu uniknya kami tuh punya suka memproduksi yang namanya tagar-tagar atau hashtag Iya. dan lain sebagainya. Dan waktu itu karena Instagram belum ada dan Facebook sudah ada waktu itu. Jadi kami punya ini masing-masing. Sementara kalau sekarang kan tidak ya. Artinya yang bagus di Instagram nanti ada juga di Facebook, yang bagus di Facebook kemudian ada juga di Twitter. Tapi saya lebih kepada Twitter itu saya pakai untuk ide-ide dalam menulis, kemudian saya akan menulisnya di blog gitu. Jadi blog dan Twitter itu dua hal yang tidak terpisahkan. Sementara kalau untuk Facebook saya gunakan untuk bertemu dengan teman lama, bertemu dengan teman baru. Kebetulan saya ini sebelum di EPS ini adalah fasilitator pelatihan bagi guru. Jadi saya ketemu dengan alumnus pelatihan saya itu lewat Facebook. Karena memang kalau generasi kami nih paling banyak nih memang di Facebook menurut saya. Iya, Pak. Karena kalau generasi kalian kan udah nggak main Facebook kali ya. Instagram. Instagramable. Tapi menurut data nih Bagas dan Aisyah ya, itu ada 4 besar nih di Indonesia ya. Pertama itu Facebook, kedua Instagram, 3 itu Messenger, Facebook Messenger, lalu kemudian LinkedIn. Nah, jadi kalian LinkedIn juga perlu tuh kalau kalian nanti ingin meningkatkan diri, ingin punya portofolio dan lain sebagainya. LinkedIn itu perlu ya. Kalau untuk bekerja ya. Ilmu baru teman-teman. LinkedIn ya, LinkedIn. Iya pak. Dicatat. Justru sekarang tambah banyak ya pak aplikasi-aplikasi modern, Ya, betul. digital. Saya sering berpikir apakah nanti masa depan HP itu akan berubah jadi seperti HP-nya Iron Man. Oh iya. Yang bisa begini pak, lebar. Betul. Iya pak. Yang jelas sekarang tuh ada AI ya, Artificial Intelligence ya. Jadi kalau kami tuh di pendidikan memang selalu tertantang untuk membuat pembelajaran itu gimana caranya nih anak-anak seperti kalian Bagas dan Aisyah ini tidak menemukan jawaban yang kami tanyakan tuh di Google gitu. Karena kalau sebuah pembelajaran
kalian mesti bisa menggoogle pertanyaan dari guru, itu Iya gurunya sih. belum berhasil berarti kan. Iya. Nah, Sering Pak. nah kedepannya mungkin kalau Bagas tanya arahnya ke sana. Jadi nanti banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh smartphone dan sebagainya, oleh teknologi ya. Iya. Sekarang saja kalau kalian lihat smartphone kalian itu kan dia menggantikan banyak sisi. Apa misalnya yang ada di smartphone? Kalau untuk Aisyah apa saja yang ada? Biasanya apa? Alarm, apalagi? Telepon, apalagi? Ya. WhatsApp. Untuk koneksi ke orang, apalagi? Yang lain? Instagram ya. Selain media sosial, apalagi fungsi handphone menurut kalian? Nah ini dia Catat hal penting. hal penting Ya. ya kan. Terus sebenarnya handphone tuh atau smartphone tuh punya banyak fungsi. Nah manusia emang gitu ya, dari 100% fungsi yang ada itu dia hanya memanfaatkan 30%, bayangkan. Padahal kan smartphone misalnya itu kan punya banyak fungsi dan sebagainya. Asal dia download atau mengunduh Aplikasi yang aplikasi yang cocok, ya kan? Ketutup sama aplikasi-aplikasi sosial. Kadang-kadang yang dituju artinya handphonenya saja yang smart tapi orangnya enggak. Iya. Ya. Itu bahaya itu kalau sampai seperti itu. Hati-hati nih teman-teman. Iya. Harus digunakan baik-baik smartphone-nya. Digunakan Sampai baik-baik. orang tua beli Jangan apa? sampai yang smart siapa? Yang smart Phone-nya. handphonenya, orangnya enggak ya. Gitu aja, ya kan? Bagaimana cara Bapak menerapkan media sosial dalam anak-anak Bapak di Iya. di kehidupan anak-anak Bapak sekarang? Betul. Jadi yang pertama adalah kalau anak-anak itu kan mereka tidak suka dinasihati ya, atau tidak suka dibatasi. Tapi yang saya lakukan adalah misalnya saya memberi contoh ya, dan memang ini berat ya karena tidak semua orang tua itu bisa. Jadi tidak hanya kalian, orang tua juga banyak yang tiktokan gitu kan. Orang tua banyak tuh yang suka curhat di Facebook ya kan. Sampai misalnya anaknya sendiri malu tuh sama curhatan dari orang tuanya kan. Aduh, mamaku begini amat sih, atau papaku begini amat sih. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi orang tua itu harus bisa menjadi contoh, dan memang tidak mudah karena masing-masing kan punya keterbatasan. Tapi intinya anak tidak bisa dilarang. Yang bisa dilakukan adalah memberi contoh, dan memang kalau misal saya sedang makan dengan anak-anak itu ya saya taruh dulu handphone saya, kemudian mereka juga akan mengikuti. Jadi memang acara terbaik adalah mencontohkan dan kemudian mengurangi melarang ya, karena mereka tidak suka dilarang. Karena kalau kemudian dilarang nanti malah kemudian mereka melakukan. Biasanya kalau anak-anak begitu. Jadi contoh dari orang tua adalah yang paling penting. Tapi justru itu yang paling susah, karena memberi nasihat itu gampang, tapi mencontohkan itu jauh lebih susah. Gitu ya. Aisyah kayaknya sering dilarang ya, itu bagaimana? Disita HP-nya. Kalau mau ulangan Pak. Belum ulangan ya. Aduh. Bahkan ada sekolah-sekolah tuh kalau kalian lihat ya liputannya itu sebelum pandemi ya, itu sampai disita tuh. Di sekolah-sekolah berasrama biasanya ya. Itu sampai ada videonya, misalnya dipukul dengan martil. Iya. Nah, itu kan kalian bisa cari deh di YouTube ya videonya. Jadi memang sebelum pandemi ini kami pendidik itu punya cap jelek sama yang namanya smartphone. Tapi ketika pandemi ya kami di dunia pendidikan tuh sangat mengandalkan mau tidak mau, karena hanya itu yang bisa dilakukan gitu ya kan situasi pandemi. Artinya kan dengan situasi ini orang dipaksa untuk berubah pikirannya dengan keadaan. Makanya terburu-buru mencap jelek sebuah gadget, sebuah alat itu nggak boleh. Justru kita harus cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mencap jelek, maka di suatu saat kita akan memerlukan, atau sebaliknya. Iya. Ya. Cara-cara media sosial. Nah, banyak nih Pak yang misalnya tadi itu seperti adanya guru yang memukul lewat martil lah. Iya. Nah, seperti video-video itu tersebar di media sosial. Ya. Tapi ada juga beberapa orang yang dia sengaja menyebarkan seperti hoax Pak. Oke. Apa tanggapan Bapak tentang itu hoax? Betul. Jadi hoax itu malah justru sekarang terjadinya di usia yang usia orang tua ya. Karena kami ini kan mungkin dulu tidak seperti kalian. Jadi kami ini mengalami yang namanya WhatsApp dan sebagainya, internet itu di usia dewasa. Jadi kami bahkan punya kepercayaan bahwa semua yang dari internet itu benar. Nah, itu kan bahaya kan? Nah, artinya
banyak sekali kejadian yang terjadi karena kita terlalu percaya dengan berita yang dilakukan, makanya berita yang kita baca. Makanya bagi kalian yang sebelum terlambat harus kemudian kritis terhadap hoax ya. Iya. Dan kalian tahu nggak ciri-cirinya hoax itu apa? Kalau membaca sesuatu apa kira-kira? Bagas dan Aisyah, ciri-cirinya apa kira-kira? Ciri-cirinya, sumbernya Sumbernya ini nggak jelas, kurang jelas. Justru jelas, misalnya ada pakai profesor, doktor dan lain sebagainya ya. Apalagi? Nah, justru terlalu berlebihan maksudnya karena sumbernya tuh kemudian dibuat seakan-akan dia itu orang yang sangat ahli, sangat pintar. Misalnya dia bilang gini, profesor, doktor Dodi siapa gitu, ahli dari Unhas gitu kan. Tapi kalau kalian cari di Unhas itu belum tentu ada nama itu gitu kan. yang seperti yang viral itu hari Pak. Nah betul. Yang Jadi penelitian apa gitu. Jadi sebenarnya mudah ya karena kalau misalnya kayak misalnya obat-obatan mengenai COVID ya, kan banyak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kita harus menjadi seorang yang berlandaskan sains ya. Kalau sains itu kan dia pertamanya dia akan menyaksikan dahulu, bukan berarti dia mengatakan itu salah. Beda loh antara sanksi dan menyalahkan dan menyaksikan itu beda. Apa bedanya kira-kira menurut Aisyah dan Bagas? Menyalahkan. Kalau salah sudah pasti apa? Sudah pasti salah. Kalau Menyaksikan ya sanksi ya. Oh, Mungkin akibat dari salah. bukan sanksi hukuman, bukan. Oh, bukan. Menyaksikan itu artinya dia tidak mudah percaya. Nah, dia tidak mudah percaya. Nah, artinya hoax itu timbul karena orang terlalu percaya. Bahkan yang membuatnya pun ketawa-ketawa, kita kan nggak tahu, ya kan? Buat kata-kata kita kan nggak tahu, dan itulah sekarang itu justru yang mengkhawatirkan orang tua yang banyak terkena hoax gitu kan. Sementara mengenai COVID inilah misalnya ya, suntikannya akan membuat orang bagaimana gitu ya, vaksinnya akan membuat orang bagaimana gitu kan. Dan ternyata apa yang terjadi? Kita kalau mau umroh pun harus divaksin, itu kan berarti seluruh dunia itu sudah tahu bahwa Vaksin itu penting. Vaksin itu penting dan pandemi ini nyata gitu. Jadi hoax itu buat kalian anak-anak itu memang harus sangat berhati-hati dan memang tidak mudah percaya gitu ya. harus lebih teliti ya Pak Harus kalau lebih baca. teliti kalau baca, karena begitu saja percaya kalian nanti akan termakan hoax berikutnya dan berikutnya. Dan itu bahaya sekali. Bahaya banget. Bisa mengadu domba orang. Betul. Bisa saja gesekan antar masyarakat bisa terjadi gara-gara itu. Kalau kalian sendiri apa yang hoax yang terakhir yang kalian tahu? Apa misalnya? Yang penelitian ini kan parah, yang tentang COVID. Lihat yang video Video yang mana? ada itu. Iya. Tapi intinya ini ya, banyak kaitan dengan pandemi ini ya, banyak Iya. hoax yang bertebaran ya. Tentang vaksin juga. Vaksin juga itu. Ya. Jadi harus menggunakan media sosial dengan hati-hati memang. Pak. Ya, betul. Selain itu hoax, Pak, ada namanya sekarang cyberbullying Iya. Cyberbullying, iya. atau intimidasi cyber kalau tidak salah. Ya, intimidasi lewat cyber ya. Iya Pak, yang orang cewek dance dikit langsung diserang Pak, Dihujat, gitu, sama dihujat. netizen. Bahkan ada pernah kalau tidak salah nih Pak, saya baca di komen. Ada seorang Instagram, dia masuk ke TikTok, terus dia komen. Nah, dia diserang, dia bilang, nggak usah komen di TikTok, balik aja ke Instagram. Oh iya, betul. Nah, Twitter juga terjadi ya. Iya, Pak. Di Twitter itu kami biasanya melihat bahwa orang-orang yang kemudian mudah tersulut itu, malah kami meledeknya, oh ini pasti anak Instagram gitu Iya, kan. iya. Dan lain sebagainya. Jadi apa yang Bagas ingin tanyakan? Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Ya, jadi cyberbullying itu adalah bukti bahwa kita kurang menghargai orang lain. Nah, jadi kita harus tahu bahwa memang kedepannya semua media sosial itu akan masuk kepada yang namanya penampilan, bukan produktivitas, tapi penampilan demi penampilan, dan kita dipaksa untuk menjadi seorang
yang aktif berkarya. Iya. Nah, aktif berkarya ya. Mungkin Aisyah tahu nih apa ide-ide atau gerakan-gerakan terbaru di TikTok dan sebagainya kan. Nah, artinya itu kan ada proses di mana orang menjadi bukan sekedar menjadi konsumen, dia menjadi produsen. Nah, itu yang semua orang kadang-kadang belum siap gitu. Jadi ketika ada orang berkarya sedikit, berkreasi sedikit, yang ada malah penyakit hati yang keluar, iri dan sebagainya. Dan itu kan sayang sekali ya, sayang sekali. Sementara harus kita akui bahwa kalian tentu tahu ya bahwa netizen Indonesia dibilang paling sadis. Iya. Kedua kayaknya. Ya karena kita tidak terbiasa berproduktivitas, tidak biasa menghasilkan sesuatu karya, tapi kita biasa berkomentar gitu. Dan itu yang berbahaya karena kita takut untuk dikomentari sampai kita tidak berbuat apa-apa kan juga sulit ya. Jadi lebih baik kalian ukur dengan baik kira-kira ini bagaimana ke depannya, tapi juga jangan berhenti untuk berusaha mencipta sesuatu. Iya. Karena haters tuh tetap ada ya. Iya. Sebagainya gitu ya. Menurut kalian ada nggak pesohor atau seleb ya yang kemudian dengan bijak mengomentari orang yang membuli dia? Kalian tahu nggak? Ada beberapa ya. Banyak sih. Banyak ya. Ya, banyak. Biasanya apa kata-kata yang mereka sampaikan? Menurut kalian bagaimana? Oh iya, terima kasih. Iya, ya pasti ada kata terima kasihnya. Iya, Ya, iya. Atau biasa kembali dilemparkan jokes-jokes Pak. Ya, Oh, gitu? Iya, apa, dikasih jadi Bercandaan. bercandaan. Nah, yang kalian lihat apa? Orang itu tersinggung atau malah senang atau malah biasa aja? Justru Mungkin ke biasa aja ya Pak, bodo amat gitu. tapi Bodo amat lebih ya. berkembang Pak. Ya, Oke. Jadi dia jadikan sebagai pelajaran. Iya, sebagai motivasi untuk Iya, motivasi. berjuang. Tapi ada juga beberapa artis yang terlalu mendalami. Oke. Bawa perasaan ya? Iya, baper. Oke. Ada yang sampai ke hukum ya? Iya. Iya, sampai pelaporan semua Iya. ya, segala ya. Nah, memang itu kita menunjukkan ya anak-anak bahwa kalian tuh memang harus siap juga bahwa ketika kalian masuk ke jagat yang namanya media sosial itu harus siap dikomentari dan lain sebagainya. Tapi maksud saya ini tidak jelek ya, artinya kalau kalian ingin berkarya di dunia kreativitas itu harus siap dikomentari dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, jadikan komentar-komentar itu sebagai anak tangga untuk kesuksesan berikutnya. Buat loncatan. Iya, kesuksesan berikutnya. Tapi itu tadi, sepanjang kalian sadar bahwa yang kalian lakukan itu adalah positif, maka jadikan kritik dari haters dan sebagainya itu sebagai batu loncatan agar kalian bisa lebih baik lagi dalam berkarya. Betul. Kalau Bagas apa yang dilakukan karyanya apa misalnya? Suka membuat apa misalnya? Selain liputan-liputan kayak gini? Kalau selama ini belum ada Pak. Ya. Masih sering tulis-tulis juga. Biasa baca Menulis ya. Iya. Oke. Kalau Aisyah apa? Tapi belum pernah dipublis. Oh, artinya dipublis itu sekarang kan bisa di mana-mana ya. Iya. Ada Wattpad dan sebagainya itu kan bisa kalian ini ya. Kalau yang fiction ya. Kalau Aisyah apa? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih Pak. Oh, nah itu harus jadi salah satu media sosial fungsinya kita juga bisa menjadi orang produktif di sana. Iya. Dan mulailah dengan menulis pengalaman sendiri misalnya. Iya. Karena banyak sekarang anak-anak muda yang Iya. diundang di TV karena prestasinya dan sebagainya. Iya, viral di Iya, media sosial. viral. Karena televisi itu kan sebenarnya dua ya. Dia mengundang yang bagus betul atau yang Viral doang. ya, atau yang sebaliknya. Jadi kalian mau milih yang mana nih gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang dengan sadar dia ada di posisi yang sebaliknya tuh. Sebaliknya dari yang bagus ya. Iya. Kalian pikir itu coba. Tapi dengan keberanian mereka kemudian karena mereka percaya bahwa dunia hiburan itu butuh sesuatu yang kontroversial gitu. Iya. Untuk kemudian selalu diingat oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi percayalah itu sangat sulit ya jika tidak kuat kita dasarnya. Tapi tidak apa-apa jika kalian ingin tahu dunia itu. Tapi yang jelas kalian bisa mencapainya dengan namanya kebiasaan-kebiasaan baik, dengan memulai hal-hal yang produktif dan menggunakan media sosial itu juga untuk menunjukkan hal yang produktif, hal yang baik. Iya. Dan tidak ada karya yang jelek. Iya. Kalau karya itu bagus. Karena karya tidak bisa diukur. Ya. Iya. Betul. Apalagi? Nah, kan Bapak punya anak ya? Ya. Berapa anak di rumah Pak? Putri saya 3. Oh, tiga-tiganya putri ya Pak? Tiga-tiganya putri. Ya, cewek semua. Sudah bermedia sosial semua Pak? Sudah.
pernahkah mereka mengadu ke kita seperti Pak saya dibully nih, ada netizen nih. Iya. Iya. Nah, jadi kalau saya tuh banyak membawa cerita-cerita yang terbaru ya dalam dunia media sosial itu dalam obrolan masing-masing. Jadi misalnya gini, kira-kira kamu sopan nggak kita kalau berkomentar yang jelek kepada orang lain? Gitu ya. Mereka bilang, iya ya, kenal aja tidak, kok bisa nih berkomentar negatif dan lain sebagainya. Nah itu kan artinya memang orang dewasanya juga harus memulai dengan obrolan. Dan memang hindari kata jangan ya, jangan misalnya jangan ini, jangan itu sulit ya. Tapi lebih kepada obrolan dan mereka akan menjadi orang yang kemudian bisa menimbang-nimbang mana yang bagus, mana yang tidak dan sebagainya. Gitu. Nah tapi memang ada perbedaan nih menurut saya ya antara anak perempuan dan anak laki. Kalau anak perempuan itu justru harus berhati-hati dengan apa yang dia publikasikan gitu kan. Sementara kalau anak laki-laki dia harus hati-hati dalam penggunaan waktu misalnya, karena kan kalau sudah kena games mungkin lupa dia dan sebagainya. Sementara kalau perempuan itu kan sebenarnya apa istilahnya berfoto dan sebagainya. Nah, itu harus sangat berhati-hati karena kedepannya kan kita tidak tahu ya kalau foto-foto yang ada itu akan bagaimana dan sebagainya. Jadi memang hati-hati itu perlu. Tapi kalian bisa belajar sendiri kok, ada banyak sekali aturan-aturan yang kita bisa ikuti dalam media sosial ini dan di semua kanal itu tersedia. Iya betul. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur kan Pak, harus betul dikasih tahu dari orang tua. Dibantal ya. Nah, itu tanggung jawab semua kalau kalian punya apa ponakan, punya adik, atau punya kerabat dekat gitu ya, yaitu mereka dibimbing ya. Minimal kalian mencontohkan lah yang baik. Iya. Jangan dilarang ya Pak. Ya, karena itu menjadi jadi. Betul. Jadi kalau kalian tuh ada dua ya, kalau dengan orang sekitar, dengan adik atau dengan kakak, artinya ya memang kita harus larang saja seperlunya, tapi dukung sepenuhnya. Jadi beda loh, karena kalau dibalik gimana kira-kira? Larang sepenuhnya, tapi dukung seperlunya. Nah itu kan sulit ya. Jadi kalau kita dukung sepenuhnya, tapi larang seperlunya, maka jadi tadi ada pemikiran bahwa lebih baik memberi contoh yang baik daripada kemudian larang dan itu. Karena anak lebih cenderung memang mencontohi apa yang dia lihat. Iya. Dan keinginan mencobanya kan besar ya. Iya. Untuk kesibukan Bapak saat ini apa Pak? Ya, saya memimpin unit yang ada di YPS, yaitu Akademi Teknik Sorako dan sekolah umum ya, dari TK sampai SMA. Itu kesibukan saya, dan yang pasti meeting. Iya, karena PPDB ya Pak. Betul, bilang ya. Bagaimana sih tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam hal ini, terutama untuk siswa terkait media sosial? Ya, jadi itu ada cara pandang yang berbeda ya terhadap media sosial. Ada guru-guru yang menganggap bahwa media sosial itu sarang kemaksiatan dan sebagainya. Padahal itu tadi sedihnya mereka tidak pernah ambil contoh yang baik, tidak pernah kemudian mendidik yang baik ya. Jadi menjadi orang dewasa itu tidak bisa bilang misalnya saya boleh, kamu tidak seperti itu. Tapi kalau saya tidak boleh, kamu juga tidak boleh gitu. Kalau saya boleh, kamu boleh. Artinya kalau saya boleh, kamu tidak boleh, itu yang terjadi. Itu terjadi adalah pelarangan demi pelarangan. Padahal sebagai guru kita hanya, atau sebagai dunia pendidikan kita hanya harus mencari tahu apa yang bisa kita lakukan ya. Sampai waktu pandemi kemarin kan, waktu sedang heboh-hebohnya tahun lalu ya, itu ada guru yang kemudian meminta anak untuk mempraktekkan gerakan dalam suatu olahraga, cabang olahraga, tapi lewat TikTok gitu dan sebagainya. Mengumpulkan tugasnya. Jadi anak jadi tahu ya bahwa baik TikTok, Instagram itu hanya sekedar media gitu loh, sekedar media. Jadi mereka tidak hanya tidak pasif, tapi juga aktif dalam menciptakan sebuah karya gitu ya, dengan media sosial itu. Nah itu tantangannya dunia pendidikan gitu. Jadi masih ada keterkaitan atau perbedaan pandangan terhadap media sosial. Tapi alhamdulillahnya mungkin berkah pandemi ya, orang kemudian ada yang buat kelas di Facebook, ada yang buat pengumuman di Instagram, pengumuman itu pengumuman sekolah padahal ya.
lalu kemudian hal-hal lain yang dulu tidak kita bayangkan tapi terjadi gitu ya dengan adanya pandemi ini, karena orang terpaksa harus pakai media sosial. Sama dampak positifnya, kita lebih mempelajari aplikasi-aplikasi baru untuk Ya, belajar. betul. Iya, betul. Apa yang kalian terakhir pelajari apa? Aplikasi Google sih Pak, Iya, kayak Google Google Sites. Biasa. Google Sheet ya, Iya, Google Google Classroom Sheet. ya. Oke. Nah, kalian butuh waktu nggak untuk belajar? Butuh sih sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Tapi belajar selain dari yang guru arahkan, belajarnya lewat mana caranya? Ya paling lewat YouTube Pak. YouTube kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi YouTube itu sekarang menjadi universitas terbesar nih dia, karena kita bisa menemukan apa saja di situ. Iya. Sekitar keterampilan yang dulu kita nggak tahu, tapi sekarang bisa. Iya. Bisa di searching langsung muncul. Iya. Itu langsung caranya ya. Iya. Apalagi Google Pak. Aduh. Kalau ada tugas. Nah, kalian juga bisa nih, artinya anak-anak ya, untuk kemudian menciptakan tutorial sesuatu. Jadi tidak usah berpikir bahwa aduh, masa gini aja saya bikin tutorialnya. Nggak juga, karena apa? Konten-konten berbahasa Indonesia itu masih sedikit sekali. Saya bandingkan dengan orang India ya. Orang India itu suka sekali menciptakan konten yang berisi tutorial. Jadi ada orang belajar programming, belajar website itu pasti menjelaskan tuh di YouTube tuh orang India gitu, karena mereka dengan senang hati menjelaskan gitu. Bahkan ada testimoni anak-anak yang belajar dengan dosen itu susah ya, susah ngerti, atau dengan gurunya susah ngerti. Iya. Begitu dia cari di YouTube Ada. dan orang India yang menjelaskan gitu kan. Artinya ya itu tadi, dengan mengajarkan Anda juga belajar. Iya. Dengan Anda mengajarkan sebenarnya Anda juga belajar. Ketika ada satu orang yang mengajar, sebenarnya dia juga sedang belajar. Betul Pak. Nah, adakah dampak negatif yang Bapak temukan dari pembelajaran online ini Iya. ya? Oh iya, belajar online ini memang apa ya, susah gampang ya, karena guru juga misalnya merasa dia tidak diperhatikan ketika anak-anak itu tidak menyalakan Kamera. Jarak cam. Karena itu mungkin gurunya masih tradisional yang mengatakan bahwa anak-anak itu hanya memperhatikan ketika dia melihat. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak modelnya itu bukan tatap layar. Kalau ini kan tatap muka ya. Iya. Kalau ini kan tatap layar. Dengan tatap layar itu memang guru jadinya itu obsesinya anak ingin menyalakan terus tuh, menyalakan kameranya ya, dan dia merasa tidak diacuhkan oleh muridnya ketika dia tidak anak muridnya tidak menyalakan. Nah, padahal saatnya kita untuk menjadikan pembelajaran jarak jauh ini paling banyak adalah fungsinya konsultasi. Jadi bukan lagi transfer pengetahuan, karena kalau transfer pengetahuan kalian bisa cari di YouTube, bisa baca PowerPoint sendiri dan sebagainya. Sebenarnya kalau konsultasi kan benar-benar sebuah hal yang sifatnya meningkatkan kemampuan dari si anak oleh guru dan sebagainya. Kepercayaan dirinya. Betul. Bagaimana Isya? Nah, ini juga nih Pak. Ya. Bicara soal media sosial. Baru-baru ini ada program Bapak SLC. Ya. Oh iya, betul. Dari Gimana? Conference. Nah, kami agak rada-rada baru ya Pak, jadi adaptasi, jadi agak sedikit malu dengan orang tua. Oh gitu? Agak kaku cara bicara. Kaku cara bicara ya. Iya. Oke. Tapi saya rasa cukup bagus Pak, karena dengan itu bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua terkait nilai-nilai, dan orang tua bisa memfasilitasi apa yang diperlukan dan lain. Nah, perasaan Aisyah gimana waktu seleksi pertama kali? Tegang Pak. Tegang. Deg-degan. Atau jangan-jangan ayah dan ibunya marah-marah sama kamu enggak? Gimana? Apa yang bikin kamu tegang? Apa yang bikin kamu senang? Takut salah bicara sih Pak ke orang tua. Begitu ya? Tapi alhamdulillahnya ya lancar. Lancar ya. Kalau Bagas apa yang yang baru atau yang Lancar sih Pak, aman. Wali kelas juga ketawa-ketawa Iya. kan. Jadi lebih terbuka ya sama Iya, lebih terbuka sama orang tua. Lebih orang tua sama. Nah, karena memang SLC itu atau Student Conference itu diperlukan agar ada dialog ya. Kalau dialog itu kan, kalau orang orang dinasihati itu monolog atau dialog menurut kalian? Dinasihati, monolog. Monolog ya, karena Tidak ada
Interaksi. Sudah interaksi. Iya, tidak ada. Mungkin Aisyah bisa dalam hati gitu kan. Ya kan, atau bagus juga gitu apalagi karena kan semakin besar sudah tidak mau lagi dinasihati ya. Tapi kalau dialog itu kan kalian didengar dan harus mendengar juga. Jadi ada dua arah gitu. Nah, SLC itu memang diupayakan untuk itu dan ini menarik ya karena ada teman-teman kalian mungkin yang ayahnya lagi ada di luar kota sana gitu, itu bisa ikut SLC, bayangkan ya. Sementara kalau ambil rapat biasa apa bedanya? Menurut kalian bagaimana? Bedanya apa? Sama aja. Iya, tapi lebih beda ke misalnya nih Pak, kalau biasa kan ada ambil rapor sendiri nih. Iya. Kita ambil rapor sendiri, terus tidak dikasih lihat ke orang tua. Iya. Bisa ya? Iya bisa Pak. Pak nilainya. Iya Pak. Demikian ya? Iya. Iya, betul. Padahal sebenarnya itu tadi karena kalian menganggap hasil akhir itu adalah segalanya. Padahal harusnya kan ada proses ya. Dan memang kalian itu hanya harus melalui proses dengan baik. Dan hasil itu kan kata orang tidak akan bohong terhadap usaha. Tapi usaha juga harus diiringi dengan doa, kerja keras dan sebagainya. Sehingga kalian ketika bertemu hasil pun tidak kaget gitu karena sudah tahu bahwa ya aku kalau dapetnya segini ya usahaku cuma segini gitu kan. Tapi kalaupun dapetnya bagus kalian juga tidak sombong atau malah menjadikan ini oh sudah aku berarti harus lebih baik lagi atau hal-hal apa yang terkait dengan keberhasilan. Dan SLC ini adalah proses kalian untuk kemudian lebih mengenali diri sendiri gitu ya, apa yang jadi kekurangan, apa yang jadi kelebihan. Dan kamu juga bisa mendengarkan apa harapan dari orang tua. Dan orang tua juga bisa berharap ya sama kalian atau kalian juga bisa memberikan harapan ya Ke orang tua. ke orang tua. Menurut Bapak, Ya. bagaimana tips-tips dalam memanfaatkan media sosial? Oke, jadi media sosial itu memang sebuah hal yang sifatnya netral ya. Jadi kita tidak boleh kemudian melihat itu sebagai hal yang sangat baik atau sangat buruk, nggak boleh. Jadi justru kita harus netral ya, dan mari kita membagi itu menjadi hal-hal yang terkait dengan apakah ini berhubungan dengan cara kalian menggunakan waktu, ya kan? Jadi media sosial itu akan sangat membantu kalian ketika waktu-waktu kalian ketika menggunakan media sosial itu digunakan untuk misalnya mencari tutorial di YouTube ya, atau ingin tahu lagi mengenai kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya, atau kalian ketemu dengan teman lama ngobrol dan lain sebagainya, atau mencari ilmu-ilmu baru lewat tayangan. Tapi juga akan menjadi hal-hal yang sifatnya menghabiskan waktu dan tidak produktif ketika sosial medianya terlalu banyak. Kalian hanya melihat-lihat saja tanpa kemudian belajar sesuatu. Kemudian itu dia yang bahaya ya kalau dengan media sosial itu kan kalian jadi banding-bandingkan ya. Jadi bandingkan, oh saya begini, oh dia begitu, oh saya begitu, dia begini gitu kan, akhirnya jadi insecure kalian ya. Insecure. Nah itu dia, itu yang berbahaya. Jadi kalau kalian bisa kemudian investasi dengan media sosial ini, maka kalian akan jadi istilahnya pelajar yang berhasil. Karena apa? Karena kalian menambah pengetahuan, menambah keahlian, menambah teman, berjejaring itu dengan media sosial. Betul. Dan Pak Agus dulu sering ya bertemu dengan orang yang bahkan belum bertemu muka nih, belum bertemu muka sama sekali, tapi kita di media sosial itu sangat akrab, sudah sangat seperti kenal lama. Karena apa? Karena itu tadi pemikiran kita yang sama dan sebagainya. Dan kalian harus tahu bahwa dunia ini sangat luas, kalian bisa bertemu dengan siapa saja sesuai dengan pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau ada orang bilang di atas langit ada langit gitu. Kalian merasa sudah bagus, sudah hebat ya, kalian harus cari lagi orang yang kemudian lebih berhasil untuk kemudian bisa terinspirasi. Lalu kemudian media sosial itu bisa berhasil buat kalian. Tapi kalau kalian hanya melihat saja tanpa kemudian atau menonton saja atau kemudian ada action ya, ada action dan lain sebagainya, maka ya kalian akan kehilangan waktu. Betul. Nah, yang saya lihat di media sosial ini Pak, banyak anak-anak muda yang seperti itu. Salah satunya yang sering saya lihat Jerome Pauline Pak. Ya. Nah, Jerome Pauline siswa Indonesia. Dia belajar di Jepang. Nah, di situ Pak banyak dia berteman sama orang Jepang. Kemudian dia publish di YouTube-nya. Dia kemudian membuat buku ya di Instagram. Nah, dari situ
dia kerjasama dengan kakaknya membuka toko. Akhirnya hari ini tadi saya lihat di Instagramnya dia masuk ke majalah Forbes Pak. Luar biasa. Iya, under 13 kalau nggak salah. 13 ya. Kalau Forbes kan secara rutin dia memuat orang-orang yang sukses ya. Iya betul Pak. Tapi yang kita tidak tahu kan perjalanan dia kan. Tuh. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita sebagai penikmatnya hanya tahu ketika dia sukses saja. Kita tidak tahu awal-awal dia itu betapa sulitnya, betapa pusingnya cari konten dan lain sebagainya. Yang kita tahu sekarang suksesnya saja Iya. gitu kan. Nah, padahal itu kan perlu waktu. Nah, jadi kalian kalau sedang merintis sesuatu ini jangan khawatir karena semua orang besar, semua orang sukses dulu pernah merasakan seperti kalian. Betul. Jadi jangan anggap bahwa kesulitan ini segalanya. Enggak. Iya. Yakinlah bahwa nanti di satu titik kalian juga bisa seperti mereka. Betul. Cuma harus dipikirkan tuh apa yang kemudian kalian senang melakukannya tanpa ingat waktu. Nah itu dia. Kalau kalian melakukan sesuatu tapi masih lama banget sih ini, lama banget. Nah itu berarti kalian belum menikmati. Belum senang. Iya. Nah, belum menikmati. Tapi kalau sudah lupa waktu itu berarti kalian sudah ketemu Makanya passion. ya. Ya, Sudah ketemu passionnya. Nah, teman-teman, gunakan media sosial dengan baik. Harus lebih pintar daripada media sosial. Betul. Jangan hater saja. Jangan jadi hater, jangan Iya, jadi Pak. netizen. Ya, karena itu tadi bisa konsekuensi hukum dia kalau tidak hati-hati. UU ITE. Ya, Ya. dan UTE terkenal dia ini sekali ya, lentur. Jadi walaupun kita benar, tapi kalau kita salah menyampaikan, maka Iya. kita jadi salah. Iya. Nah, itu luar biasa. Itu bahaya betul ya kalau tidak hati-hati. Iya betul. Nah, tidak terasa sudah hampir 1 jam nih Pak. Wah, masa ya ngobrol ya? Iya, Pak. Oke. Seru sekali. Iya sekali ya media sosialnya ya. Nah, ada pesan-pesan untuk Bapak. Ada pesan-pesan dari Bapak untuk generasi milenial nih. Iya. Gimana sih penggunaan media Media sosial sosial. yang tepat ya? Jadi kalau kalian ingin sukses dengan media sosial, itu kalian juga mesti mampu menulis, menguasai fotografi, terus kemudian mengetahui video-video mana yang kemudian pengambilannya bagus, terus kemudian mampu berjejaring dengan orang lain, terus kemudian memastikan bahwa konten yang kalian bawa itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak baru tapi cukup menyenangkan buat orang lain. Dan memang daripada misalnya menonjolkan diri sendiri, kenapa kemudian seorang siapa tadi Jerome Pauline ya Iya Pak. itu sukses karena dia kemudian menjawab keinginan tahuan orang tentang Jepang misalnya. Iya. Iya. Jepang tuh kayak apa sih dan sebagainya. Jadi dia tidak mikirin diri sendiri tapi dia melayani banyak orang gitu. Jadi kalau kalian mau kemudian dilirik, dilihat, kalian harus kemudian memberikan sesuatu yang baru. Memberikan ya, bukan kalian misalnya hanya menganggap diri sendiri saja gitu. Iya. Karena orang tidak ada yang suka melihat seseorang terlalu menonjolkan dirinya. Jadi seorang Jerome Pauline pun ketika dia memberikan atau membawakan konten, dia pastikan ini yang kemudian ditunggu oleh banyak orang. Jadi kalian harus juga meriset pasar, harus bisa berjejaring, harus bisa mengetahui keinginan customer. Nah itu dia kalau kalian mau sukses di media sosial. Tapi itu kalau mau jadi salut ya, tapi kalau sekedar hanya untuk meningkatkan kapasitas diri ya tadi yang saya bilang, banyak lihat video tutorial, banyak lihat video-video penceramah. Karena kan ada orang-orang yang kalau kita ingin mendengar ceramah itu bayar, tapi sebenarnya ada juga di Facebook itu Gratis. versi gratisan dan tidak kalah bagusnya, tidak kalah menariknya. Jadi kalau Pak Agus tuh sebenarnya diskusinya di TED ya, TID. Jadi TID itu banyak sekali diskusi yang menarik dan bisa menambah wawasan. Jadi tugas kalian adalah menambah wawasan, menemui hal yang kalian suka dan tekuni, dan nanti sukses akan menyertai. Iya. Semesta akan membantu ya Pak. Nah, semesta akan membantu. Betul. Semesta akan membantu. Semesta tidak akan membantu kalau kalian tidak cukup kuat nih ya. Iya. Tidak cukup kuat. Nah, ingat tuh teman-teman. Semangat. Kira mau ngomong apa ya? Salah Pak. Ingat teman-teman.
cari dulu passionnya, terus kembangkan di media sosial karena media sosial sekarang sangat berpengaruh ya. Sangat Menawarkan peluang yang banyak. ya, di media sosial. banyak peluang. Bisa jadi artis, Bisa bisnis kalian, Ya, bisnis, ya. Pak. Bisa bisnis, bisa masak, bisa Iya. macam-macam. Mungkin bisa Pak guys kita berbisnis. endorse. Iya, endorse. Ya kan? Iya, Pak. Nah, mungkin ada ya tips-tips untuk teman-teman kita bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan benar. Tentunya dengan buka aduh Grogi dia. Dengan gunakan aplikasi yang bermanfaat ya. ya, terus kalau buka-buka sesuatu itu searching sesuatu yang bermanfaat saja, jangan yang aneh-aneh. Ya. Jadi ada ini ya, Bagas dan Aisyah ya, ada ukurannya ya. Kalau kalian menggunakan media sosial terus tidak tambah semangat, maaf, dan tidak tambah penghasilan, berarti ada yang salah sama kalian. Dua itu saja. Kalau kalian tidak tambah semangat dalam menjalani hidup, tidak tambah keterampilan ya, tidak tambah kepintaran dalam menjalani bidang kalian, atau kalian sebagai pelajar dan sebagainya, atau malah kalian tidak bertambah nih ininya nih, koceknya dan sebagainya, tidak punya bisnis dari media sosial, berarti ada yang salah dari cara kalian untuk menggunakan media sosial. Tapi sebaliknya, kalau kalian bisa manfaatkan itu, kalian mungkin belum ke arah bisnis ya, tapi bisa kemudian menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu dia dengan ketemu banyak orang-orang yang memang berhasil dalam bidangnya. Dan itu bisa jadi inspirasi kalian gitu. Jadi gunakan saja media sosial dengan baik karena media sosial sekarang memang sangat berpengaruh bagi hidup, apalagi zaman pandemi sekarang ya Pak. Ya, dan kalian nanti merasakannya baru ketika nanti waktu mau ikut beasiswa misalnya ya, waktu sudah kuliah nanti, itu penerima aplikasi beasiswa kalian, lamaran beasiswa kalian, dia akan mengecek nama kalian di Google ya, apa yang ditemukan. Jadi kalau kalian sering komentar-komentar yang nggak beres dan sebagainya ya siap-siap aja gitu. Atau kalian tidak ada hal-hal yang ini, makanya ada yang namanya LinkedIn gitu. LinkedIn itu kita bisa menaruh hal-hal yang positif tentang diri kita, tapi bukan yang palsu ya, tentunya yang asli yang benar-benar. Tapi saya yakin kita semua bisa memanfaatkan dengan baik. Dan pernah coba Google nama kalian nggak? Pernah coba? Belum Pak. Belum pernah. Nah, coba Google nama kalian ya. Semakin banyak artikel yang dia merujuk ke nama kalian, maka atau semakin positif ininya, maka kalian akan makin berhasil lah gitu. Wah, tidak terasa 1 jam lebih nih. Kita sudah berbincang dengan Paus dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapat, mulai dari aplikasi LinkedIn untuk menulis di ID ya Pak? Bukan, kalau menulis itu di blog itu dengan WordPress. Mohon maaf ya. Kalau gini itu LinkedIn kalian untuk nanti mau pekerjaan, menaruh portofolio dan TID tadi Pak ya? apa? TID. Oh, TID ya, TID untuk mendengar ilmu baru, ceramah dan sebagainya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apa sih pesan-pesan motivasi untuk teman-teman di sana mungkin yang sedang putus asa Pak, insecure? Betul. Jadi pertama kalian harus cek dulu kalian follow siapa. Iya. Ya, cek dulu kalian follow siapa. Jangan ambil turah. Aduh, Ya, gitu bagus kan. Pak. Ya, itu dia ya. Tapi itu dia berarti kan gosip tidak hanya disukai oleh kaum wanita ya. Iya. Ya, bisa ya. Itu konsumsi semua ya. Nah, kalau kalian masih tidak semangat, itu tadi kalau kalian tidak semangat dan tidak bertambah koceknya ya, karena atau tidak bisa bisnis karena media sosial, berarti ada yang salah dalam cara penggunaan kalian. Betul. Karena media sosial jika digunakan dengan baik, kalian akan ketemu dengan orang yang berjejak sama ininya, minat passionnya, bisa berjejaring dengan mereka, kemudian bisa bertambah pengetahuan. Tapi sebaliknya, kalau kalian hanya melihat yang tidak positif, maka kalian juga tidak bisa berkembang Ya. berkembang dari sebelumnya gitu kan. Itu saja sih sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak untuk saya dan Bagas sebagai penikmat media sosial. Nah, kan juga itu tadi kalau Bagas kan sudah mulai tuh untuk nulis-nulis atau apa, nah itu silahkan diputuskan mau mengembangkan apa. Tapi intinya kalian harus menggunakan media sosial itu ini mungkin, dan memang
sepositif mungkin, dan boleh juga kalau dalam media sosial itu ada yang namanya detox ya. Jadi detox media sosial itu artinya apa? Ya kamu coba-coba untuk mendelete beberapa aplikasi. Nah, terus rasakan rasanya apa? Apakah kalian lebih tenang kah? Saya lagi coba Pak. Coba ya. Hapus TikTok. Nah, betul ya. Iya Pak, pernah dia hapus Instagram juga Pak. Nah, itu dia. Tapi bukan karena ada masalah ya. Iya. Bukan Pak. Cuma mengurangi Pak. Mengurangi, Iya. betul. Mengurangi. Artinya bukan berarti Aisyah nggak boleh untuk install lagi, boleh. Iya Pak. Tapi yang harus kamu lakukan ketika detox itu adalah merasakan perbedaan di sebelum dan sesudah. Ketika di handphone kita tidak ada yang namanya aplikasi yang kita sukai, media sosial yang kita sukai, itu kamu resapi deh rasanya itu apa gitu. Kalau lebih tenang berarti kamu udah berhasil. Atau itu tadi karena 50% orang itu ketakutan dia nggak tahu berita terbaru di media sosial. Padahal kan itu sebenarnya ketakutan yang palsu ya. Takut kudet, kurang update. Nah, iya. Atau kalau orang sekarang kan lebih bingung mana dia, kehilangan handphonenya habis baterainya atau belum makan. Sama kan? Iya, sama. Kalau habis baterainya dia cari-cari, kalau belum makan dia juga harus makan. Tapi artinya orang modern itu kecenderungannya ke sana. Jadi dia dengan media sosial benar-benar tidak terpisahkan dengan tadi di awal kita sudah sebutkan, jangan sampai yang smart itu hanya gadgetnya saja, tapi orangnya tidak, gitu ya. Mungkin ada motivasi dari Aisyah? Apa ya? Dari Bagas aja deh. Ya, sebelumnya Pak, mungkin ada quotes dari Bapak. Iya. Quotes ya, jadi quotesnya adalah berproseslah yang terbaik. Ya, berproseslah yang terbaik. Editor tolong ya di bawah sini. Jadi proses itu kan memang dia memerlukan mood yang bagus ya, memerlukan orang-orang yang mendukung, memerlukan lingkungan yang cocok. Jadi kalau kalian berproses dengan baik, artinya kalian semua sudah memilih tempat, memilih pergaulan dan lain sebagainya untuk mengembangkan apa yang kalian suka. Jadi berproseslah dengan baik, maka keberhasilan akan menjadi konsekuensinya. Betul. Dan harus punya mental yang kuat ya Pak, Ya, karena udah bakal mulus-mulus jalannya. Ya. Tapi hadapi saja bahwa itu bagian dari kritik. Bagian dari, makanya saya bilang tadi, ambil itu, bayangkan itu sebagai sebuah anak tangga dan kalian susun dari kritik itu terus ke atas, gitu ya. Hadapi dengan senyuman. Ada lagu itu Pak. Tapi memang harus senyum ya. Iya. Boleh dinyanyikan Pak? Ya, menghadapi dengan senyuman tapi hatinya menangis. Nah, jadi itu teman-teman, hadapi dengan senyuman, nikmati prosesnya, Ya. tetap semangat, jangan insecure. Iya. Gunakan media sosial dengan baik dan gunakan haters atau hujatan-hujatan sebagai batu loncatan. Nah, terima kasih nih Pak Agus Ya, sudah terima kasih. mampir ke podcast SMA IPS kami. Terima kasih untuk semua kru nih yang sudah Iya. hari ini. Semoga masih mau diundang lagi ke sini Oh, Pak. siap. Bagi yang mau diundang lagi Pak Agus, tolong komen sebanyak-banyaknya ya. Kita mau bahas apa nih? Iya, iya. Sama Pak Agus. Boleh. Nah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bang. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, Jangan lupa like, komen ya, and teman-teman. share. Iya. Dadah. Dah.